Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti pas FM Pati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat yang tiada tara mitra pas, sehingga di pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di rumah masing-masing untuk mendengarkan radio kesayangan kita Pas FM Pati dan melanjutkan kajian kitab Hadis Targhib wa Tarhib. Salawat dan salam tentu senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita senantiasa menjadi umatnya yang diakui menjadi ahlus syafa'ah. Amin ya rabbal alamin. Dan mitra pas yang dirahmati Allah, di pagi hari ini kita tentu akan membahas satu topik yang sangat menarik. Namun sebelumnya kita sapa dulu beliau, Abah Yai Mukhlisul Hadi Khairon, pengasuh pesantren dan majelis dzikir Raudhatus Salam Tambah Harjo Runting. Assalamualaikum Abah Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Momen kemerdekaan tentu masih semangat selalu ya. Tetap ya. merah putih. Tetap hitam putih. Hitam putih. Ya, minta pas. Satu topik menarik di pagi hari ini yang akan kita bahas, yakni anjuran silaturahim dan ancaman bagi yang memutus silaturahim. Dan tentu mitra pas Anda bisa bergabung di pagi hari ini selama dialog berlangsung, bisa masuk di SMS dan WhatsApp 085277999901, juga telepon di 0295385877, atau bisa langsung streaming kami mitra pas di www.pasfmpadi.com. Dan tentu juga karena kita juga live audio visual, Anda bisa menyimak kami di fanpage kami di Radio Pas FM Padi 2. Monggo silakan Abah Yai Mukhlisul Hadi Khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ila hadrat Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Wa ila hadrati jami'il ustadzina al-masyayikhina wa mu'allimirina wa mu'allimina, khususan mu'allifi hadzal kitab syaikhlillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. At-targhibu utawi anjuran fi silaturrahim ing dalem nyambung seduluran. Wa in qata'at lan lamun pedhot apa seduluran. Wa tarhibulan ancaman min qad'iha saking medhot seduluran. Ini bab yang menerangkan tentang anjuran menjalin persaudaraan. Jadi silah itu nyambung itu menjalin. Ar-Rahim bermakna persaudaraan. Jika putus tentunya, wa in qata'at, jika putus ya dianjurkan untuk disambung, dijalin, dirawat. Dan ancaman bagi yang memutus persaudaraan. Ada perbedaan dengan rahim dan rahmi, biasanya begitu. Kalau rahim bermakna umum, berarti silaturahim berarti menjalin persaudaraan secara umum terhadap siapa saja. Kalau rahmi, nah ini menjalin persaudaraan sedarah atau senasab. Nah, itu perbedaannya. Kalau rahmi berarti rahim bermakna kandungan, berarti menjalin hubungan satu kandungan, satu darah, satu genetik, satu bani, satu keturunan. Berarti kalimatnya adalah silaturrahmi. Kalau silaturrahim berarti untuk siapa saja, walau tidak sedarah, tidak seketurunan, tapi sudah pernah
baik. Maka rawatlah kebaikan itu, persahabatan itu, pertemanan itu. Merawat pertemanan, persahabatan, persaudaraan keseluruhan, itu silaturrahim. Sekarang hadis pertama atau di 3834. Wa an Abi Hurairah, lan kacerita sange Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Radhiya muga paring ridho sinten Allah Gusti Allah anhu ing Abi Hurairah yen anna Rasulullah sak temne Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala ngendikan Kanjeng Rasul mantai sapane wong kana iku lamun ana sapa man yukminu beriman sapa man billahi ing Gusti Allah wal yaumil akhir lan beriman kalih dina akhir ya fal yukrim mongko becik mulyake sapa man dhaifahu ing tamu-tamune man. Waman lantai sapane wong kana iku lamun ana sapa man ana iku yukminu beriman billahi ing Gusti Allah wal yaumil akhir lan beriman kalih dina akhir ya fal yasil mongko becik nyambung sapa man rahimahu ing sanae maknane sanae man sanau kerabat. Waman lantai sapane wong kana iku lamun ana sapa man ana iku yukminu beriman sapa man billahi ing Gusti Allah wal yaumil akhir lan beriman ing dina akhir. Falyaqul mongko becik ngucap sapa man khairan ingkang bagus. Au liyasmut utawa becik meneng sapa man. Rawahu wa ngriwayatake hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari wa Muslim. Diterangkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda beliau, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman dengan hari akhir, maka pertama hendaknya memuliakan tamu-tamunya. Maka standar keimanan seseorang itu bisa dilihat pertama, sehebat apa, sepeduli apa, seramah apa ketika memuliakan tamu. Nah, memuliakan tamu itu caranya bagaimana? Ada 5 hal. Pertama, jawablah salamnya. Kedua, tunjukkan tempat duduknya. Kemudian suguhi, bahasa Jawa, suguhi sesuai keinginannya. Kemudian tanyakan hajatnya. Yang terakhir doakan. Jadi cara memuliakan tamu itu 5. Pertama menjawab salamnya, karena yang bertamu yang sunnah salam, kemudian kita yang ditamoni ya wajib jawab. Nomor 2, arahkan tempat duduknya. Kemudian suguhi itu kasih hidangan yang cocok dengan kesukaan tamu. Kenapa harus cocok? Karena ketika sudah mendapatkan penghormatan itu hukum menerimanya wajib. Jadi orang nyuguhi tamu itu sunnah. Tapi ketika kita sudah disuguhi, kita wajib menerima. Itu bimakna ayat dalam Al-Quran, idza khuyyitum fi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kamu dihormat dengan satu penghormatan, maka terimalah penghormatan itu dengan sebaik-baiknya atau sama. Jika kita bertamu, kita dihormat, dibikinkan minuman atau makanan, maka terimalah itu. Maka ketika orang berpuasa sunnah, kemudian dia menjadi tamu, kemudian dikasih unjukan, ya diminum, walaupun puasa.
asal puasa sunnah loh ya. Itu artinya karena puasa sunnah itu ya hukumnya sunnah, menerima penghormatan adalah wajib untuk menerima. Nah, maka sebaiknya kalau menyuguhi atau memberi hidangan tamu itu tanyakan, nuwun sewu Bapak ngersakake ngunjuk nopo. Nah, karena yang baik untuk sahibul bait belum tentu baik untuk tamunya. Sekarang kalau tamunya itu punya penyakit gula katakan, sehingga dia mantang tidak makan manis. Apakah teh manis itu baik untuk tamu? Kan tidak. Sementara dia dihormat yang wajib menerima. Nah itu. Taruhlah si tamunya hipertensi gitu ya. Hipertensi itu mengalami lonjakan-lonjakan atau tidak stabil atau berubahnya tensi darah, tekanan darah. Kemudian kau suguhi sate. Itu baik untuk sahibul bait, tapi tidak baik untuk tamunya. Nah, maka sebaiknya mensuguhi atau beri hidangan sesuai selera. Saya ulangi ya. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka wajib memuliakan tamu. Nah, apa kewajiban sahibul bait terhadap tamu? 5. Menjawab salamnya, mempersilahkan duduknya, kemudian memberi hidangan sesuai seleranya, menanyakan hajat-hajatnya, yang terakhir mendoakan. Nah, ini 5. Waman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Waman dan taisapane wong dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang kedua, fal yasil rahimah, maka wajib menjalin rahimah, kekerabatannya. Wajib menjalin kekerabatannya. Jadi kekerabatan atau bimakna kerukunan. Kalau masih ada hubungan darah namanya silaturrahim, silaturrahmi gitu ya. Rahmi. Kalau persahabatan secara luas namanya rahim. Fal yasil rahimah, berarti bimakna hadis ini menjalin hubungan kekerabatan. Itu pernah sedulurmu, itu sepupuanmu, minduanmu. Nah, maka jalinlah kerukunan itu, jalinlah kebaikan itu, jalinlah persaudaraan itu. Hukumnya wajib kalau beriman. Maka lucu ketika orang aku beriman neng-nengan karo dudure gitu. Tidak sopo aroh istilahnya, lucu ya. Itu sedulur, itu sepupu, tunggal bapak. Karena sekarang di zaman akhir itu yang mahal, itu yang langka itu kerukunan. Orang rukun itu langka. Tapi kalau orang saling mendiamkan, neng-nengan gitu, kita ya kelihatannya banyak ya, banyak itu. Umum gitu. Maka rukun itu langka sekarang itu. Orang yang masih menjalin persahabatan itu langka. Nggak usah jauh lah, sekarang tunggal bapak, ya, dia saudara kandung, itu sudah banyak yang tidak rukun. Jadi biasanya kalau belum nikah mereka masih kompak-kompak saja. Tapi nanti kalau sudah kemasukan, mereka saling nikah, ada orang lain, ada saudara ipar, ini biasanya sebagai pemicu kerenggangan itu. Sehingga orang akan cenderung hidupnya nafsi-nafsi, hanya dia dan istrinya, kemudian dan anaknya, sudah tidak peduli dengan saudara kandungnya dan iparnya dan keponakannya. Terkadang satu lokasi, itu enggak, istilahnya gak sopwaro, naudzubillah, itu berdosa, tidak boleh. Maka kalau memang beriman kepada Allah dan yaumul akhir, fal yasil rahimah. Bisa bermakna berarti ukuran orang itu disebut beriman kepada Allah adalah kalau dia pandai menjalin hubungan baik, gitu. Bisa menjalin hubungan kerukunan dengan saudara-saudara, sekandung, seembah, sebuyut, dan lain sebagainya.
dan kerukunan terhadap siapa saja, sahabat, teman, sahabat sepekerjaan, sahabat seperjuangan, sahabat seperibadahan, yang haji temannya seperjuangan haji, yang berjuang ya teman seperjuangan, yang bekerja teman sepekerjaan, dan lain sebagainya. Rajut hubungan baik itu. Sing wis rukun terus no rukun. Kemudian kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan, maka becik sebaiknya wajib berbicara baik. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka wajib berbicara baik, komentar baik. Auliyasmut, atau sebaiknya diam. Nah, orang sekarang itu yang ngomong kabeh komentar semua lah. Dalam semua, lihatlah di media sosial, semua itu sok pinter semua, sok tahu semua. Semua hal dikomentari, padahal tidak semua hal harus kita tahu, tidak semua hal harus kita komentari. Biarlah yang ahli-ahlinya, yang ketika ada sepak bola yang komentar, biar yang ahli komentatornya yang ahli sepak bola. Ketika politik ya komentatornya berpolitisi. Tentang ilmu yang komentar ya biar para santri. Sekarang dia bukan siapa-siapa, pengangguran gitu loh. Ya pengangguran yang orang yang banyak komentar kebanyakan pengangguran karena dia banyak waktu karena nganggur, punya gadget, punya HP, punya akun media sosial, kemudian dia itu aktif komentari sana sini. Di semua grup ada dia, di semua media sosial ada dia, sehingga semua dikomentari, semua diposting, semua ini bukan orang beriman. Beriman tidak semacam itu. Orang beriman itu tidak ada waktu nganggur. Dia sedikit bermedia sosial karena banyak aktivitas keimanan yang lain, aktivitas intelektual yang lain. Di grup Facebook ada dia, di grup WA RT ada dia, di desa ada dia, kecamatan ada dia, di kabupaten ada dia. Sibuk ya ngunggah hal yang tidak penting, terkadang hal-hal yang basi diunggah, dikomentari. Kadang lucu, siap-siap ya nanti malam adalah nisfu Sya'ban. Ayo barang siapa beramal begini. Ini bulan apa kok nisfu Sya'ban itu? Itu banyak yang kayak begitu. Itu pengangguran. Cuma dikomentari, disalahkan, itu tidak bagus. Jadi kalau memang beriman kepada Allah, berbicaralah yang baik. Komentarlah yang baik. Ya, atau diam. Nah, ini hadisnya Bukhari Muslim. Hadis yang selanjutnya wa an Anas lan kacerita sing sahabat Anas radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah saat temene Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala ngendikan Kanjeng Rasul ngendikanipun mantai sampun wong ka ahabba lamun seneng sapa man ayub sato ing yento den jembarake lauk deman fi rizqihi ing dalem rezekine man wa yunassa'a lan den dawaake lauk deman fi athari ing dalem umure man falyasil mongko becik nyambung sapa man rahimahu ing sanak kadange man ing persaudaraane man. Rawal Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Bukhari Muslim. Diterangkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin rezekinya dilapangkan, rezekinya lapang, dan barang siapa yang ingin umurnya dipanjangkan, maka wajib dia yasil rahimah. Maka wajib dia menyambung perhubungan baik, menjalin hubungan baik, merawat persaudaraan, merawat persahabatan, apalagi persaudaraan satu nasab, satu genetik, satu keturunan. Wajib kalau ingin rezekinya luas dan umurnya panjang. Berarti orang yang suka silaturahim lah. Silaturahim bukan bimakna berkunjung. Terkadang orang aku mau silaturahim, itu bimakna berkunjung gitu. Padahal silaturahim itu bimakna menjalin persaudaraan, merawat hubungan baik.
Kalau berkunjung itu sebetulnya tepatnya adalah ziarah. Aku mau ziarah ke sana. Coba ziarah itu identiknya dengan kuburan begitu loh. Nah ini kerancuan yang atau kesalah kaprahan gitu. Dadi rura basa sing wis kadung ana, ini menjadi kelumrahan. Jadi menjadi bahasa yang salah kaprah. Tapi bisa dimengerti untuk di Indonesia karena penggunaan bahasa silaturahim itu paling banyak adalah bermakna berkunjung. Jenengan badhe teng pundi? Wah, saya ini mau pergi ke Jakarta, Pak. Pergi silaturahim ke guru saya. Bermakna berkunjung. Nah, seharusnya kalau ingin menempatkan pengertian bahasa yang benar adalah saya mau ziarah ke tempat guru saya. Nah gitu. Ziarah itu bermakna berkunjung. Nah ziarah itu ada ziarah kubur, ada ziaratus sholihin, ada ziaratul ahli, berkunjung saudara, berkunjung keluarga, berkunjung kubur. Nah, itu berkunjung. Maka orang yang melakukan kunjungan ke sebuah kota bisa disebut dengan ziarah. Ziarah Mekah, Medina, ziarah Turki, Taif, ziarah ke Malaysia, Singapura, Thailand. Bisa disebut ziarah. Atau sinonimnya rihlah. Rihlah perjalanan, kunjungan, visit. Itu ya. Nah itu ziarah. Nah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka barang siapa yang ingin rezekinya dilapangkan, luas, umurnya dipanjangkan, maka jalinlah hubungan baik, rawatlah persaudaraan, persahabatan, kerukunan. Pertama yang wajib antar nasab, satu gen, satu genetik, satu keturunan. Kemudian hubungan baik yang lain. Semua. Nah itu. Berarti insya Allah rezekinya panjang, umurnya panjang, rezekinya luas. Hadis selanjutnya wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ngendikan Abu Hurairah qala sami tu mireng ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul hali dawuh Kanjeng Rasul mantai sapa ngisarahu lamun lakune sapa man ayu sato ing yen to den jembarake lakune man fi rizqi ing dalam rezekine man wa ayun salan den panjangake lakune man fi athar ing dalam umure man ya fal yasil rahimah mongko becik nyambung sapa man rahimau ing persaudaraan man. Rawal Bukhari Tirmidzi. Sama dengan sebelumnya, hanya redaksinya yang berbeda, tapi maksudnya masih sama. Barang siapa yang pingin perjalanan hidupnya, rezekinya diluaskan, umurnya dipanjangkan, wal yasil rahimah, maka sebaiknya menjalin hubungan baik, merawat hubungan baik. Kemudian walafdhu lafadznya tadi ikut Tirmidzi, kemudian Imam Tirmidzi mengatakan begini dalam hadis, ta'allamu podo belajar sira kabeh min ansabikum saking nasab-nasab ira. Nah ini, kamu itu belajar nasabmu. Nah ini bertepatan dengan momentum orang ramai tentang nasab ya. Nasab, meneliti tentang nasab, mempertanyakan tentang nasab. Nabi mengatakan ta'allamu min ansabikum. Kamu belajarlah tentang nasab-nasab kalian. Maing perkara tasilu kang nyambung sira kabeh bi kelawan nasab arhamakum ing seduluran ira. Fa inna silaturahim mongko sakjane silaturahim iku mahabbatun den seneng fi ahlil masarati fil mal ing dalem ahli wong kang ahli sugih munasya'atan fil athar lan ndawaake ing dalem umur. Qala hadisun gharib, hadisnya statusnya gharib. Gharib itu langka. Intaha rawahu Tabrani fi hadisil Ala bin Kharijah
kalafzi Tirmidzi bi isnadil la ba'sa bihi. Tapi dalam riwayat Tabrani mengambil jalur dari Ala bin Kharijah, lafadznya sama seperti Tirmidzi, sanadnya tidak ada masalah. Jadi hadis ini bisa jadikan referensi. Kamu belajar nasab lah. Kamu anaknya siapa? Mbahmu sopo, buyutmu sopo, canggahmu sopo. Mbahmu punya saudara berapa? Itu belajari nasab-nasab itu. Nah, karena kalimatnya adalah bentuk perintah jamak, maka di sini bimakna wajib. Bimakna wajib. Setiap individu wajib belajar tentang nasabnya. Bukan nasab orang lain. Nasabmu. Kamu anaknya siapa? Karena nanti orang tidak boleh ngaku-ngaku. Haram kalau ngaku-ngaku nasab ke orang lain. Bahkan siap-siap saja masuk neraka. Maka banyak orang yang mengaku keturunan Nabi, sementara bukan Nabi. Mengaku keturunan wali, sementara tidak. Ini hati-hati. Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Karena dengan kau belajar nasabmu, maka kau bisa menjalin hubungan baikmu. Yang satu rahim, satu genetik, satu keturunan. Dan silaturahim itu dicintai bagi ahli-ahli kaya. Artinya orang-orang yang ingin kaya itu dia menjalin silaturahim. Nah ini berarti ada satu maqasid. Kalau ingin kaya maka kenali nasabmu, ya, dan jalin nasab itu hubungan baiknya. Nah, kenapa ada satu generasi itu yang hidupnya selalu kaya semua? Ternyata mereka itu saling mengenal satu dengan yang lain. Senantiasanya dulurno, menjalin hubungan itu. Dan orang yang paling kuat atau kelompok masyarakat yang paling kuat ngurus nasab itu ya bangsa Arab. Maka bangsa Arab itu bangsa yang asobiahnya paling kuat, ta'asubnya paling kuat. Lebih-lebih orang-orang jahiliyah itu ta'asubnya luar biasa. Nah, Islam mengadopsi itu. Nabi merintahkan ta'allamu min ansabikum ma tasjidu bihi arhamakum. Fa inna silaturahim mahabbatun fi ahlil ma'tharil fil mal wa munsyata fil athar. Jadi menjalin silaturahim adalah hobinya, kesukaannya orang yang ingin kaya dan orang yang ingin dipanjangkan umurnya. Maka kalau ingin kaya, Mas, silaturahim lah. Punya dulur dilarah kabeh, punya teman dirajut semua hubungan baik, insyaallah. Baik. Wa an Ali bin Abi Thalib, lan kacerita sing Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anin Nabi. Sing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala dengan Kanjeng Nabi mantai sapane wong sarrahu ayyumaddalahu fi umurihi wa yusa'a lahu fi rizqihi wa yudfa'a ada tambahan wa yudfalan den tolak anu saing man mitata su ing mati Allah suul khotimah ya fal yataqillah fal yasil rahimah, maka takutlah pada Allah dan fal yasil rahim, menjalin hubungan baik atau silaturahim. Rawahu Abdullah bin Imam Ahmad fi Zawaidah wal Baros bi isnadil jayyid wal Hakim. Hadisnya statusnya sanadnya jayyid itu kuat. Imam Hakim meriwayatkan, Imam Ahmad juga dari jalur Abdullah bin Imam. Nah ini isinya hampir sama, barang siapa ingin umurnya dipanjangkan, rezekinya diluaskan dan tambahan, dan ditolak atau terhindar mati dalam keadaan hina. Yudfa'u anhu mitatassu, menolak kematian buruk, menolak su'ul khotimah, menolak kematian yang mengenaskan.
Apa rahasianya? Falyatakinlah, maka wajib takwa kepada Allah. Yang nomor 2, falyasil rahimah, wajib menjalin hubungan silaturahim. Wajib menjalin hubungan silaturahim. Kalau ingin husnul khotimah. Jadi bukan hanya panjang umurnya, banyak rezekinya, tapi husnul khotimah. Nah, ini silaturahim. Hadisnya Imam Hakim ya, yang ada tambahan. Kalau dari jalur Tabrani, Tirmidzi, Bukhari, Muslim, hanya panjang umur dan murah rezeki. Dalam Hakim ada tambahan husnul khotimah. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma'anin Nabi, sang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu sanai Kanjeng Nabi qala dan Kanjeng Nabi maktubun dan tulis fit Taurat ing dalam Taurat. Man ahabba ayyuzada fi umri, man tasapane wong ahabba lamun seneng sapa man ayyuzada ing yen to den tambahi sapa man fi umuri ing dalam umure man. Fayuzadu lan den tambahi fi rizqi ing dalam rezekine man. Fal yasil rahimah. Hampir sama. Dalam Taurat juga ditulis barang siapa yang kepingin umurnya ditambahkan, rezekinya ditambahkan, maka falyasil rahimah. Sama. Dan saya tambah satu lagi hadis warwiya an Anas an radhiyallahu anhu anin Nabi, saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mireng ingsun hu ing Kanjeng Nabi yaqulu dari Kanjeng Nabi inna shadaqata sak temene sedekah wa silaturrahim lan silaturrahim yazidu nambahi sinten Allah Gusti Allah bihi ma sebab sedekah lan silaturrahim fil umri ing dalam umur. Wa yadfa'ulan nolak bihima kelawan sedekah lan silaturahim mitatasu ing mati Allah. Wa yadfa'ulan nolak bihima kelawan sedekah lan silaturahim makruhal wal mahdzur, perkara sing mboten nyenengno lan mboten ngepenakno. Rawahu Abu Ya'la. Diterangkan dari Anas radhiyallahu an. Anas mendengar Nabi telah bersabda, ini beda ini, pengertiannya lebih enak. Sesungguhnya sedekah dan silaturahim. Sekarang sedekah dan silaturahim. Sedekah itu bimakna udkhulus surur fi qalbil mu'min. Membahagiakan hati saudara mukmin dengan ucapan, perbuatan, materi, makanan, ilmu, doa, atau hanya sekedar gestur, sedekah, lambian tangan, body language kita yang menjadikan mereka senang, itu semua dihitung sedekah, asal menyenangkan. Sesungguhnya sedekah dan silaturahim, dengan dua itu menjadikan Allah berkenan menambahkan umurmu. Nah, berarti kalau ingin panjang umur, perbanyak sedekah dan silaturahim. Panjang berarti umur bisa dipanjangkan, bisa. Dengan cara perbanyak sedekah. 2, silaturahim. Yang ketiga, doa. Karena la yaradul qadha ila doa. Jadi umur bisa dipanjangkan dengan perbanyak sedekah, silaturahim, dan berdoa. Katanya fa idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Betul. Itu jika bermakna fa idza ja'alan nalikane wis teka, ketika sudah datang ajal maka tidak bisa dimajukan dan dimundurkan. Itu kalau sudah tiba. Kalau belum nanti masih bisa. Perbanyak sedekah kalau ingin panjang umur. Nek dawa umure sedekah, Mbah. Maka orang-orang yang sakit itu justru dianjurkan untuk sedekah. Tazawwadu maradhakum bisadaqah. Bekalilah orang-orang sakitmu itu dengan sedekah. Biar gak mati kayak begitu. Bukan daripada uangmu hanya untuk bayar obat, menebus obat dan bayar rumah sakit ya. Sedekahin anggaran untuk beli obat, udah berikan sedekah aja. Nah, sedekah itu memanjangkan umur. Siapa tahu jatahnya mati nih, enggak jadi gitu ya. Karena sedekah. Sedekah dan silaturahim. Bimakna silaturahim berarti menjalin hubungan baik dengan kerabat pertama.
Nomor 2, wayat fa'ummi bihima mitatasu, sedekah dan silaturahim menolak kematian buruk, menolak su'ul khotimah. Berarti mafhumnya kalau ingin husnul khotimah perbanyak sedekah dan silaturahim. Kemudian menolak datangnya hal-hal yang tidak menyenangkan dan menjengkelkan. Biar selalu happy, diperlakukan baik dan mendapatkan kebaikan dan menyenangkan, perbanyak sedekah dan silaturahim. Subhanallah, ini menggembirakan. Di saat lesu persedekahan maka bersedekahlah. Orang itu semangat sedekah kalau Ramadan, kalau setelah Ramadan lesu. Nah itu ya. Karena kita kan sudah sedekah di Ramadan, sedekah wajib namanya zakat. Nah itu umur kita dipanjangkan sudah. Ya kalau dipanjangkan 1 detik gimana? Ya biar dipanjangkan ya kan bisa 1 detik dipanjangkan 1 menit, 1 jam, dipanjangkan 1 hari, 1 bulan, 1 tahun. Biar dipanjangkan bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Maka sedekah terus. Jadi akumulatif dari sedekah dan silaturahim itu bisa menjadikan berpuluh-puluh tahun dipanjangkan oleh Allah. Biasa Mitra Pas. Dan Mitra Pas, kami akan kembali setelah break iklan berikut ini. Tentu juga nanti Anda bisa bergabung di SMS, WhatsApp maupun juga telepon. Stay tune Mitra Pas di kajian kitab Targhib wa Tarhib di 101 FM Radio Paspati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. 101 FM Radio Paspati, saluran informasi warga Pati. Mitra Pas, Anda masih mendengarkan kajian kitab Targhib wa Tarhib, dan kita kembali di sesi yang kedua ini. Mitra Pas, monggo silakan untuk Anda yang punya unek-unek pertanyaan bisa masuk di SMS dan WhatsApp 085277999101 atau juga telepon di 0295385877. Abah Yai, ini ada beberapa penayang juga sudah masuk di pagi hari ini. Oke. Dan bahkan juga ada beberapa pertanyaan dari minggu kemarin yang kita tampung, Yai. Siap. Iya. Luar biasa memang, atensi ini untuk kitab Targhib wa Tarhib ramai banget ya. Alhamdulillah. Semoga berkah dan Amin. Terima kasih untuk Bu Muzayyana. Assalamualaikum Abah Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun perso, syaratnya agar bisa selalu rukun dengan semua orang termasuk saudara kita itu nopo Abah? Terima kasih. Ya syaratnya rukun itu, syarat rukun kalau orang kampung ya uang itu. Uang ya? Kalau punya uang banyak, orang pada rukun semua. Kalau kita banyak uang, orang pada deket semua gitu ya. Nanti menjadi rukun. Tapi ya enggak juga, itu hanya kelakar atau guyon saja. Ya agar kita bisa rukun ya pertama kita memang harus membuka hati, membuka diri, berlapang hati dan berlapang diri. Istilahnya kita selalu open dengan siapa saja. Jadi dasarnya kita pengen siap rukun gitu loh. Jadi dari diri kita siap kita rukun dengan siapa saja, siap menjalin hubungan baik dengan siapa saja. Nomor 2, kalau sudah punya kesiapan begitu, kemudian ziarahlah, kunjungi mereka, kemudian perlakukan baik mereka, atau perlakukan atau berbuatlah proporsional sesuai dengan fungsi dan guna. Pernah tua ya dimuliakan, yang sepelantaran ya dihargai, yang di bawah ya dikasih. Karena tahu itu saudara saya, tunggal buyut, itu tunggal bapak, itu tunggal ini, tunggal itu saudara seperjuangan saya, podo-podo berjuang ning kono, itu teman ibadah saya, itu teman riwa-riwi saya, itu teman begini, itu. Jadi menghargai. Pertama kita harus membuka hati, membuka diri, siap untuk baik dengan siapa saja, kemudian wujudkan keinginan itu, kesiapan itu dengan bersilaturahim, dengan mendatangi, saling menziarahi, dan seterusnya. Dan insya Allah kita bisa rukun dengan siapa saja. Karena sesungguhnya rukun itu kan sebetulnya hanya dampak. Dampak kita itu ingin, maka kemudian dirukunkan oleh Allah.
Begitu juga permusuhan sebetulnya adalah dampak dari keburukan sifat kita. Sehingga tidak bisa menjalin silaturahim. Dan menghindari hal-hal yang kiranya bisa memutuskan persahabatan. Yaitu mudah memaklumi dengan teman dan kawan. Dengan kekurangan ataupun kelebihannya. Kadang begini, ada orang yang bersahabat lama gitu. Hanya perkara kecil, perkara remeh-temeh, uang lah biasanya. Itu merelakan persahabatannya, merelakan keakrabannya untuk putus hanya gara-gara uang. Sehingga sebagian orang mengambil kesimpulan berarti saudara lebih mahal atau uang lebih mahal daripada persaudaraan. Itu kan salah. Harusnya persaudaraan lebih mahal daripada segala-galanya. Persahabatan itu lebih mahal daripada uang. Bukan uang adalah segala-galanya itu. Nah begitu. Dan itu banyak sekali itu. Nah, ketika orang sudah dibenturkan dengan materi, kebendaan, uang, orang rela tidak rukun, rela melepas persahabatan, persaudaraan yang mungkin sudah mereka rajut berpuluh tahun, bahkan puluhan tahun, dan mungkin sudah turun-maturun. Nah, itulah dihindari. Maka saling maklum. Maka sebagai saudara kan ketika butuh, kita punya ya dikasih. Nek ngutang ya diutangi. Ketika belum mampu bayar diberi kelonggaran. Kalau tidak mampu semua, diberi keringanan setengah, yang lain sedekahkan. Kalau sudah tidak mampu, ya diikhlaskan. Itu namanya saudara. Wong saudara kaya bang plecit gitu. Itu bahkan lucu, ngakune sedulur kok kaya bang plecit gitu. Seraiso sampai lubang kubur pun ku kejar kok gitu ya. Terkadang orang terprovokasi dengan iklan-iklan sebenarnya tidak tanggung jawab. Tagihlah hutangmu, kasihan dia. Harusnya tidak provokatif begitu. Ikhlaskan hutangmu, karena itu menjadi sedekahmu. Begitu. Karena hutang akan dibawa mati, belum tentu. Karena banyak nanti jaminan-jaminan dan sebagainya. Kan masih ada ahli waris dan sebagainya. Nah itu kadang ada iklan yang provokatif yang tidak benar. Tagihlah hutangmu walaupun Rp1.000. Pelit amat saya buat tagih itu bukan mental saudara dan muslim itu. Harusnya malah ikhlaskan hutangmu atau berilah diskon atas hutang-hutangmu. Begitu mestinya. Nah ini insya Allah nanti persahabatan terjalin. Gara-gara hutang yang tidak seberapa, orang rela kehilangan saudara, kehilangan sahabat. Ini kan sayang. Berarti bisa bermakna bodoh amat dia. Hal yang istimewa hanya ditukar dengan hal yang sederhana. Karena persahabatan itu istimewa. Di akhirat nanti itu, ketika kiamat tiba, itu ada satu kelompok masyarakat yang ditempatkan di posisi tinggi. Wajahnya bercahaya, bajunya bercahaya. Sehingga penduduk akhirat itu pada heran, sementara tahu kalau dia itu bukan nabi, bukan syuhada, bukan rasul. Tapi mendapat fasilitas VIP. Sehingga wajah dan badannya bercahaya, bersinar kemana-mana. Rasulullah bertanya kepada Jibril, ya Jibril, man haula? Mereka itu siapa ya Jibril? Ummatuka ya Rasul. Tahabbuna fillah wa taghadduna fillah. Umatmu yang saling mencintai, saling menjalin hubungan baik, menjaga persahabatannya. Dia rukun, mencintai, menghormati hanya karena Allah, mencari ridha Allah. Andaikan berpisah pun hanya karena kematian yang memisahkan. Subhanallah, cakep itu. Lihat persahabatan sebaik itu. Bisa putus gara-gara uang 100.000, uang 1 juta. Nauzubillah min dzalik. Ini jangan sampai lah. Ya kalah duit tapi tetap di sedulur daripada untuk duit kelangan sedulur. Itu bahasanya wong Jawa kuno begitu. Ya, jadi kelangan duit gak dadi apa, sing penting aja sampai kelangan dulur.
Kelangan duit gak dadi sing penting ora kelangan bolo. Itu. Nah, itu. Iya, ini bab hutang tadi nanti bisa dibahas lebih lanjut Oh ya. Dek. iya, iya. Karena ada kata-kata ikhlas dan lain sebagainya itu saya rasa satu hal yang Oh kan ada ayatnya itu kan. betul. Man kana madzluman famaisarah itu. Barang siapa yang punya kesulitan ya sudah pasti jembaran, kasih kelonggaran. Iya. Dan Mitra Pas, terima kasih juga yang sudah masuk. Ini yang juga sudah menunggu cukup lama 1 minggu untuk jawabannya dengan pertanyaan juga cukup panjang ya. Ini saya coba bacakan. Assalamualaikum Abah Yai. Waalaikumsalam. Salam sehat sedoyo. Amin amin. Bagaimana cara mengurai? Aku ada teman yang sudah pensiun hanya gara-gara ditagih bank di rumah karena macet. Akhirnya temanku tadi sepulang dari Jumatan langsung ditegur anaknya dan ibunya. Dan bapak langsung diseret sampai baju robek dan kancing bajunya putus semua. Dulunya uang tersebut untuk biaya hidup juga biaya kuliah sampai kedua anaknya jadi sarjana. Dan yang sadis, anak yang pertama sudah dicarikan kerja, sekarang sudah jadi kepala sekolah yang ternama. Dan pendidikan agama juga oke. Sementara anak yang kedua juga mau menikah, juga sudah dipersiapkan semua. Anak yang pertama juga sudah dibelikan mobil, tapi sekarang orang tuanya diusir dari rumah dan bahkan menyarankan ibunya suruh menceraikan. Hanya karena malu bapaknya punya hutang dan malu sama istrinya sampai tega sama bapaknya yang sudah menanggung hidupnya sampai jadi orang ternama. Itu namanya anak tolol itu namanya. Itu anak-anak tolol ya begitu. Ini saya persingkat ya karena juga masih panjang ini seperti orang mana cerpen itu, orang ini. mana itu? Bang Joni pendengar kita. Itu orang mana? Itu anak-anak tolol itu walaupun Iya. bergelar bertitel tinggi yang tolol itu Iya, namanya. karena Bang Joni ini dari Sonean, ini berarti karena tetangganya berarti orang Sonean gitu ya. Wong padi. Dan kemudian bagaimana keputusan bapaknya apabila anaknya nikah tidak mau jadi wali nikah? Orang tersebut nembe mantuk dari Mogok. rumahku sambil menangis. Terima Kasihan, kasih. kasihan. Ini fenomena sekarang tuh memang anak sudah hilang nuraninya. Banyak anak yang berhasil dipinterkan tapi tidak punya hati. Mereka lupa dengan ayat-ayat anishkurli wali walidaik. Bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Seburuk apapun orang tuamu, ya orang tuamu. Belajarlah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Punya bapak buruk, Nabi Ibrahim tidak malu, biasa saja. Tetap diperintah Allah wal yaqulu qaulan karima, berkata yang dengan kalimat-kalimat mulia, tidak kasar. Apalagi ini anak dipinterke, orang punya hutang biasa. Ketika orang tua tidak mampu, ya anaknya yang membayar kan. Seperti halnya hal waris kan. Ketika orang tua mati meninggalkan harta benda, siapa pewarisnya? Ya anak istrinya. Ketika orang tua sudah tidak mampu kemudian punya anak, maka siapa yang menanggung nafkahnya? Anak wajib menanggung nafkahnya. Nah, maka kalau memang itu benar semacam itu betul-betul bahasa, kalau kita mengikuti bahasa satu tokoh orang, ya anak tolol itu walaupun dia S2, S3 kepala sekolah atau apa, dan sangat tolol sekali. Memperlakukan orang tua semacam itu, apapun alasannya. Apalagi karena hutang itu kan hal perdata, artinya dengan kesanggupan mengansur. Dan Islam itu tegas dalam hal utang itu, aturan mainnya jelas. Ketika idza tadayantum itu, jika kamu punya sanggutan hutang-hutang maka tulis dan saksikan satu. Ketika kemudian tulis dan saksikan berarti penagihan itu ya di tulisan perjanjian atau jatuh temponya kapan berapa. Konsekuensinya apa? Waman kana dzu usratin ya famaisarah. Kalau dia punya kesulitan tidak mampu membayar, famaisarah, ya longgarkanlah. Oke le, kalau bulan ini tidak bisa, bulan depan ya, insya Allah. Masih tidak mampu lagi, ya famaisarah, longgarkan. Tahun depan ya. Itu muslim.
Ini muslim jiwanya kayak jiwa tidak muslim, ini mukmin jiwanya tidak mukmin. Katanya saudara. Kok tidak ada famaisarah, tidak ada memberi kelonggaran, kok kayak Bang Titil, Bang Pelecet persis. Sampai akhirnya kayak begitu masa. Tuh ya, jadi kalau masih dikasih kelonggaran tidak mampu, ya famaisarah lagi. Maka ya sudah, niki jenengan bayar sepalih mawon, sepalih kulo ikhlasno, tak sedekahke jenengan. Karena nanti dalam hukum fikihnya menagih orang yang sudah tidak mampu membayar itu hukumnya haram sebagai muslim dan muslim. Dan itu pernah ada kasus di Padi, kasus perbankan. Katanya ini hanya perimbangan. Katanya ini perbankan syariah, koperasi syariah lah katanya. Jadi kita sebut BMT lah, BMT kan banyak namanya ya, BMT tertentu yang menggugat salah satu nasabahnya yang dinyatakan pailit, kemudian digugat secara perdata, gitu. Akhirnya ringkas cerita dimenangkan oleh nasabahnya. Karena ini syariah tapi kok memperkarakan nasabah yang sudah jatuh pailit dan bangkrut. Kan lucu. Bukan akhlak Quran berarti. Man kana dzu usratin famaisarahnya enggak ada. Tentang hutang ada jelas kejelasan. Kalau sudah repot tidak mampu ya longgarkan. Kelonggaran itu tidak ada. Sehingga malah semua disita kemudian dibawa ke meja hukum. Dan orang itu sempat dihukum juga karena perdata kemudian dipidanakan. Sempat masuk penjara, akhirnya diputus bebas. Diputus tidak bersalah. Karena sebagai seorang muslim, ini lembaga keuangan muslim, ya harus wajib menolong orang Islam yang dinyatakan pailit. Tapi ya saya sudah terlanjur dihukum, tapi ya putusannya ternyata dibebaskan. Karena seorang muslim berkewajiban memberi kelonggaran. Saudara al-muslim, akhul muslim. Muslim dan muslim itu bersaudara. Jangan bermental belang, Bang Pelecet, Bang Titil. Kan ku kejar kok sampai ala liang kubur. Itu mental-mental lintah darat itu namanya. Bukan mental mukmin yang bersahabat, yang bersilaturahim. Malah kita di anak-anak yang semacam itu tuh. Anak-anak yang tidak punya hati itu. Anak-anak yang punya hati nuraninya sudah mati, otaknya yang diisi ilmu dan hatinya diisi batu itu. Sehingga memperlakukan orang tuanya. Saya ikut terbawa marah kalau ada anak semacam itu. Gregeten kan. Kok iso-isone gitu loh. Iya. Kok bisa-bisanya sebagai anak. Apapun alasannya itu orang tuamu, apapun. Jasanya lebih banyak daripada kepintaran dan kebaikanmu saat ini. Kalau orang tamu jahat yang dibunuh pertama adalah kamu anaknya itu. Ya. Dan dia pinter nyekolah anak itu bukan jenengan lah. Anaknya menjadi orang, kenapa pelakunya demikian? Nah, ini betul-betul anak tolol, anak songong itu. Anak durhaka itu kan ya tolol toh. Lebih daripada itu, durhaka, songong itu. Disebut anak durhaka. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai ada lah itu. Kita belajar tentang rumah tangga. Sebagai ayah, bijaklah seperti Luqman Hakim terhadap anaknya. Yang peduli atas apa yang harus dilakukan anaknya ketika dia mati. Ma ta'buduna min ba'di. Ya bunayya ma ta'buduna, wahai anak-anakku. Apa yang kau sembah setelah aku nanti mati. Berarti orang tua memperdulikan, punya kepedulian terhadap tauhid anaknya. Kita belajar dengan Nabi Nuh sebagai orang tua yang anak sekaligus suami yang istrinya mbangkang balelo. Nabi Nuh tetap sabar. Walaupun anaknya balelo, istrinya balelo. Maka Nabi Nuh itu termasuk Nabi yang ulul azmi karena kesabaran yang tingkat dewa, tingkat tinggi. Tentang anak kita belajar dengan Nabi Ibrahim yang punya orang tua yang bertentangan secara akidah dan muamalah. Walaupun demikian,
Allah mengajari kaulan karimah. Sebagai rakyat menghadapi pemimpin yang diktator, kita belajar dengan Nabi Musa. Tapi jangan menyebut pemerintah sekarang diktator ya. Itu provokatif sekali. Wah sebut sama Fir'aun. Beda. Kalau ada. Itu tetap belajar dengan Nabi Musa, Nabi Harun. Tetap kaulan karimah, kaulan layyina. Kalau mengkritik-kritik yang baik, kalau berbicara, bicara yang baik. Tidak di media sosial, tidak dengan mengatakan yang buruk. Ya, kita belajar banyak hal dengan kisah-kisah orang dulu kan. Laqad kana lakum fi qasasihim ibaratan liulil albab. Sungguh ada dalam kisah-kisah orang-orang dulu, nabi-nabi, itu ibrah bagi yang punya akal. Ya, jangan sampai ada kejadian wong tua diusir anak teko omahe. Jangan sampai ada kejadian orang tua tidak mendapatkan tempat di rumahnya dia sendiri. Ya, jadi tidak salah kalau wong tuane mokong itu, wali mokong namanya. Wong anak ndak tahu diri kok dinikahke pisan ya. Orang tua sudah lepas dari kewajiban itu. Itu ya. Nah, maka semua harus berbuat proporsional, jangan berbuat zalim. Orang tua jangan berbuat zalim kepada anaknya, anak jangan berbuat zalim terhadap orang-orang tuanya. Bahkan bukan hanya pada orang tuanya, tapi orang lain aja enggak boleh. Orang lain enggak boleh kan? Rasulullah yang mengajari kita kan. Jadi inna min akbaril kabair ayyal la'anar rajulu walidayh. Termasuk dosa yang paling besar daripada besar adalah anak mencaci orang tuanya. Itu namanya dalam ilmu usul itu kan ada qiyas ya. Qiyas itu ada qiyas aulawi, qiyas burhani. Aulawi itu lebih-lebih. Kalau mencaci saja tidak boleh, apalagi sampai mengusir, memperlakukan semacam itu. Nah itu. Jadi dosa besar dari yang paling besar itu memperlakukan buruk orang tuanya, apapun alasannya. Entah bapakmu itu maling, pemabuk atau apa, itu orang tuamu. Apalagi hanya masalah hutang yang bisa diselesaikan, bisa dibayar, bisa dengan perjanjian, sumoyo dan lain sebagainya. Atau kalau perlu minta diikhlaskan. Sebagai saudara muslim ikhlaskan, kula pun mboten kiat. Dan seorang muslim ya bagaimana ya kudu diikhlaskan. Sebagai saudara muslim seiman, katanya beriman, katanya saudara. Itu menjadi sedekahmu, sedekah. Maka orang kalau memberi hutang itu pahalanya paling tinggi. Kalau mengikhlaskan lebih tinggi lagi. Kalau sedekahnya 10, kalau menghutangi 18. Kalau sudah menghutangi kemudian diikhlaskan, itu pahalanya berlipat-lipat dari 20, dari 18 bisa menjadi lipatan 1000, lipatan 100, bahkan tanpa batas. Subhanallah. Bayangkan kalau mental ini dipakai itu yang koperasi-koperasi itu. Bakal banyak yang hutang ya. Iya. Atas nama iman. Iya. Kita kan beriman, kita kan muslim itu. Ikhlaskan dong. Wah, itu. Utang wajib bayar iya kalau mampu, kalau diikhlaskan. Kan kita saudara. Ini jadi tameng nanti ya, Pak. Iya kan. Minta diikhlaskan kan, kalau diikhlaskan iya. It's okay kan. Nah, iya, kalau ikhlas ya. Ya minta gitu. Ini satu pertanyaan yang barangkali juga menutup jumpa kita di pagi hari ini. Sudah tuh. Wah, ini satu pertanyaan terakhir Yai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau tanya bagaimana kalau kita kedatangan tamu non-muslim yang mengucapkan salam, kita harus bagaimana? Terima kasih dari Mbak Ningrum. Ya kok tahu non-muslim dan tidaknya gimana? Ya ini barangkali tetangganya ada yang gitu ya dijawab aja. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tidak menggunakan atof wawu. Waalaikumsalam. Nah begitu. Kalau ada
wawu atofnya, kata sambung wa di depannya menyamakan dia dan kamu sama. Maka hanya sedikit dengan ilmu kita benar. Waalaikumsalam. Nah, itu aja, tidak apa-apa. Kamu juga maknanya kan. Kamu juga selamat. Itu kan tidak apa-apa toh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak kelihatan. Bukan waalaikumsalam. Kalau saudara muslim waalaikum tambah wawu aja. Wawu atof bermakna atau tuh atof dan ma'tuf ilaih itu kan harus sama, posisinya sama. Ya itu loh. Berarti kalau ada wawu atof itu menyamakan dia dan kamu sama. Oh, padahal beda kan? Kamu muslim, dia non muslim. Maka tidak pakai wawu atof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hanya itu aja. Tetap halus Jangan didengar gitu ya. warahmatullah ya. Waalaikumsalam. Waduh Budi, kok dingaren? Oh, ngono. Karena salam itu selain urfun syar'i juga sudah menjadi bahasa budaya. Betul ya. Tapi jangan dirubah ya. Hafenu salam Alim. alim. Karena ada yang bilang itu, wah itu kan artinya juga sama. Iya artinya sama, tapi kan sigotnya beda. Islam itu ada aturan, ojo penting artinya podo. Nah, itu loh. Dalam hal ini salam secara keseluruhan itu urfun syar'i. Kita sudah mengetahui itu adalah sigot yang sudah disyariatkan, yang lafadznya sudah dicontohkan Rasulullah, seperti salam terhadap kubur dicontohkan Rasulullah, salam kepada masjid, salam kepada saudara Islam, itu caranya sudah ada gitu. Jangan meniru walaupun artinya sama, katakan walaupun artinya sama karena sigotnya beda, jangan. Tapi kan artinya sama, substansinya iya. Tapi Nabi kan harus kamu juga ingat kan, Nabi mengatakan istakhliful Yahuda. Kalau itu memang miliknya Yahudi ya biar dipakai Yahudi. Nabi mengatakan istakhliful Yahuda. Kamu harus beda dengan orang Yahudi. Man tasabbah biqaumin fahuma minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia adalah termasuk kaum itu. Nah, dengan dua alasan, hadis ini sudah menjawab, sudah dengan gamblang, berarti wong Islam itu tidak boleh niru-niru yang lain, karena Islam sudah punya syariat tersendiri. Karena salam ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya paling ya assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tidak apa-apa ada ta'alanya tidaknya. Nah, itu. Tapi jangan havinuzalum alaihim. Havinuzalum alaihim. Nah, itu karena kebiasaan bangsa dan agama lain. Karena Yahudi itu bukan bangsa ya, tapi sudah menjadi ya agama dalam hal ini. Karena Yahudi ada yang Yahudi bangsa, ada Yahudi agama. Nah itu loh. Kalau yang sudah membuat satu aturan namanya Yahudi agama, bukan. Kalau bangsa ya berarti bangsa Indonesia, kan tidak perlu dimusuhi yang bangsa itu. Tapi yang agama itu yang karena dia ada satu penyerangan, lam tardo ankal Yahuda wala Nasara hatta tattabi'a millatahum. Yang Yahudi agama, yang Nasrani agama ini sangat berpotensi untuk agar orang-orang muslim meninggalkan muslimnya untuk mengikuti agama mereka. Ya tentunya seperti kita juga kan. Kalau tidak dibatasi oleh Allah la ikraha fiddin, juga kita tidak akan ridho kalau mereka menjadi Nasrani dan Yahudi, sehingga kita wajib mendakwai mereka. Nah begitu. Iya, dan nampaknya waktu kita sudah habis ya. Monggo silakan untuk bukan salam alaihim, bukan. Bukan. Ya hanya hidayah Allah yang mampu membawa hati kita pada penerimaan ilmu, pengamalan ilmu, kemudian menjadikan kita semakin lebih baik dan lebih taat kepada Allah. Karena bertambahnya ilmu, pengetahuan, wawasan yang tidak bertambah hidayah dari Allah, tidak akan menjadi tambah apa, melainkan semakin tambah jauh dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Semoga ilmu kita bermanfaat dan kita senantiasa tambah hidayah, taufik Allah. Amin Allahumma amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, tak terasa waktu kita sudah habis di pagi hari ini, dan juga terima kasih untuk semuanya yang sudah masuk memberikan pertanyaan dan komentar. Mohon maaf untuk pertanyaan yang belum bisa terjawab di pagi hari ini, akan kami tampung untuk dibahas di ahad depan. Alfi pamit, selamat pagi, selamat berakhir pekan, informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas FM, baru saja Anda ikuti kajian Kitab Targhib wa Tarhib, rangkaian hadis-hadis yang tercantum dalam kitab yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafidz Zakiuddin Abdul Adim Al-Qawi Al-Mundiri. Acara ini bisa Anda ikuti setiap hari Ahad dari jam 5 pagi. Anda juga bisa bergabung mujahadah Dzikrul Ghafilin dan Rotibul Haddad dan kajian kitab Tambihul Ghafilin setiap malam minggu, dan kegiatan Duha Mubarokah jam 10 pagi hingga waktu duhur setiap Rabu yang diawali tahsinul Quran dan wadifah mulazimah, dzikir thoriqoh mu'tabaroh samaniyah, serta pengajian kitab Durratun Nasihin dan Tanwirul Qulub. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.